Setelah Tuhan menciptakan hakikat Muhammad, itu kan di alam wahdat, atau yang sering dikatakan di dalam istilah ilmu hakikat itu namanya johar awal. Nah, itu di alam lahut. Nah, setelah itu diturunkan lagi ke alam Jabarut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami hormati, terima kasih telah mampir di channel yang sederhana ini. Semoga sehat selalu. Setelah di video sebelum ini kita mengetahui awal yang diciptakan itu adalah hakikat Muhammad yang banyak namanya, itu turun dari sana. Setelah itu yaitu Allah menciptakan Jabarut. Nah, di sini sangat sulit. Karena kalau tidak diberi petunjuk yang jajim sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya atau beserta kitab-kitab ini, bisa keluar dari agama Islam. Maksudnya akan sangat tidak masuk akal. Jadi untuk mencapai ketingkatan ini ya harus mempunyai istilahnya pengalaman spiritual atau minimal pembimbing atau istilah lainnya guru suluk. Yang kedua itu harus belajar dengan tekun, dan selanjutnya harus sampai tuntas juga. Jangan setengah-setengah, harus didorong dengan pengabdian, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar mengerjakan rukun-rukun agama seperti mengerjakan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifatnya. Nah, itu adalah sebuah rukun yang akan menyempurnakan suluk kita semuanya, dan baru akan sempurna dan dijamin akan benar-benar bisa pulang ke alam asal. Nah, untuk bisa pulang ke alam asal ini berarti tidak gampang kan, harus hati-hati. Nah, disinilah jadi setelah kita mengetahui Allah menciptakan, yang pertama diciptakan itu hakikat Muhammad, kita berarti setelah mengetahui ini dan mencapai ke derajat ini kita berada di alam wahdat atau yang dikatakan johar awal. Nah, proses turunnya adalah setelah ruh diciptakan di alam lahut. Nah, maka setelah itu turun lagi ke alam Jabarut. Fa'albasahumullahu ta'ala minuril Jabarut. Nah, di sana dibalut ya dengan cahaya Jabarut, kiswata bainal haromaini wa huwa ruhu sultani, sebagai pakaian antara kedua lapis ya. Kedua lapis itu disebut ruh sultani. Nah, seperti itu. Setelah dari sana ya, tsumma nazalahum bihadhil kiswah ila alamil malakut. Turun lagi dari sana setelah diturunkannya itu lagi ke alam malakut. Nah, wa kasahum binuril malakut wa huwa ruhir ruhani. Nah, di sini disebut cahaya malakut dan itulah yang disebut rohani. Nah, dari sini kemudian turun lagi terus ke ini baru yang terbawah ya, yang istilahnya itu summa anzalahumu alamal mulki
wa kasahum binuril mulki wa huwa ruh jasmani. Nah, dari sana turun lagi. Jadi diturunkan lagi ke alam mulki dan dibalut cahaya mulki. Lapis keempat ini ya yang terbawah yang disebut ruh jasmani atau alam arwah, yaitu martabat ruh. Alam arwah manusia yang belum turun. Ya, di sini yang belum masuk ke jasad yang dipersaksikan terlebih dahulu itu, yang harus dipersaksikan kepada Allah ya, sebagaimana dalam firman Allah surat ke-7 Al-A'raf ayat 172 dan 173 yang sering kita bahas di video sebelum ini, yang diterangkan ya, masih kita di sana ya harus paham. Maka mari kita simak sejenak untuk meneliti proses manusia turunnya ke alam dunia ini. Nah, tadi di atas sudah diterangkan, di alam ahadiyat itu dikatakan martabat asma, yang dikatakan hakikat Muhammad ya, di ahadiyat itu. Terus turun kan ya ke wahdat atau ke jabarut, di sana dikatakan Nur Muhammad atau hakikat Adam atau bapaknya seluruh jasad istilahnya ya. Di sana mengatakan mulai datang istilah kaca narun, kaca tarobun, kaca hawaun, dan kaca maun. Nah, itulah asal seluruh jasad menurut para arif billah yang kami temukan di berbagai kitab. Ya, beginilah istilahnya, keterangannya ya. Kaca narun turun ke alam dunia menjadi api ya, apinya alam dunia. Kaca tarobun turunnya ke dunia menjadi bumi ya, bumi alam ini. Nah, kaca hawaun turunnya ke alam dunia ini menjadi angin dunia ini. Nah, kaca maun turunnya ke dunia ini menjadi air dunia ini. Maka dengan keempat anasir itulah yang menjadi manusia ini, atau yang dikatakan dari Nur Muhammad lah yang menjadi sebab dunia ini. Nah, setelah bumi ada, yang menjadi sebabnya dunia ini ya, setelah buminya ada api, angin, air ya, baru ada kehidupan ya di sana di dunia ini. Ya, di sana disebut kehidupan jasad seperti pepohonan, hewan, batu-batuan, bumi, angin, api. Ya, di waktu itu manusia belum ada, karena menurut keterangan di dalam Al-Quran juga ya, atau di dalam hadis ya, banyak kitab-kitab menjelaskan, yakni karena istilahnya ini tuh sesungguhnya salah seorang di antara mereka dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibunya. Jadi masih di dalam alam rahim istilahnya. Kalau untuk zaman sekarang, kalau untuk ya sejarah yang di dalam tafsir Quran, istilahnya ada bahasa Adam ini diciptakan dari tanah, segumpal tanah, berarti kan baru tanah, belum ada gitu. Nah, seperti itu sahabatku ya, kita harus benar-benar memahami ini agar kita bisa kembali ke tempat asal kita ya. Dimulai dari keempat unsur ini, kita tidak boleh menyia-nyiakan dan tidak boleh menyepelekan mereka. Jangan sampai mereka murka, karena kalau mereka murka, lihatlah dengan sendirinya banyak musibah di mana-mana, yang dari tanah, dari air, dari api, dan dari angin. Itu merupakan musibah yang dahsyat, karena kebanyakan manusia melupakan mereka
dan mereka itu adalah seolah-olah keluarga kita. Ya, makanya disebut juga arba'atu ikhwani fafat kalimah pancer. Nah, seperti itu. Semoga berkah. Salam tilawah semesta.